Selamat bergabung kembali di akun YouTube channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat bagus, yakni menjadi motivator pemula yang handal dan hebat. Tentu sekali untuk menggapai impian tersebut kita harus memiliki beberapa usaha yang mestinya kita laksanakan dengan mengikuti proses yang ada. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan 11 cara menjadi motivator pemula yang handal dan hebat. Oke. Yang pertama adalah lakukan improvisasi di saat yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, terkadang ketika kita ingin menyampaikan materi di depan publik, tentu sekali kita pernah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya nervous, atau juga ketika kita ingin menyampaikan materi. Nah, penyampaian materi ini berkaitan erat dengan wawasan kita, dari data mana kita pakai dan lain-lain. Nah, bagaimana menyampaikan materi? Nah, dalam proses penyampaian materi ini tentu sekali kita mengalami kendala atau masalah di lapangan. Karena apa? Nah, bisa saja masalah nervous atau masalah ketidakmampuan ini datang dari dalam diri kita, atau mungkin ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan improvisasi ini kita sudah bisa melakukan mapping, oke? Kita berimprovisasi, kita sampaikan materi kita secara rileks dan lain-lain. Nah, tentu sekali dalam penyampaian ini kita memiliki teknik yang sangat khusus, yang sangat berbeda dengan pembicara lainnya atau motivator lainnya. Jadilah diri sendiri dengan melakukan improvisasi ini, kita bisa mengakomodir semua kemampuan kita, kebutuhan para peserta dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah membuat catatan kecil. Nah, tujuannya apa? Nah, dengan membuat catatan kecil semisal dengan outline, ini sangat membantu kita ketika menyampaikan materi di depan publik. Dengan menggunakan catatan ini, kita akan terbantu sebenarnya bagaimana mengaplikasikan, bagaimana to deliver the message atau information itu kepada para peserta. Nah, bisa kita pegang atau juga ketika kita berada di atas mimbar atau juga ada meja depan kita untuk presentasi, catatan kecil ini sangat bermanfaat dan membantu kita dalam penyampaian materi, entah pun itu mengenai data atau kutipan dan lain-lain. Semestinya kita harus melakukan atau menuliskannya dalam catatan kecil. Nah, yang ketiga adalah membangun interaksi dengan audiens. Nah, suksesnya seorang motivator adalah ketika mampu membangun audiens yang begitu hangat dengan para peserta. Caranya bagaimana? Nah, dengan membangun komunikasi yang sangat baik, dengan membangun relasi, dengan membangun teknik berkomunikasi yang dapat menarik perhatian dari para audiens. Nah, yang keempat adalah sesekali kita harus bisa menyisipkan humor. Nah, Anthony Robbins, seorang motivator terkenal di level internasional, mengatakan bahwasannya humor ini sangat bermanfaat bagi seorang motivator untuk menyampaikan materi. Nah, terkadang kita bisa menyampaikan materi secara jelas dengan menyisipkan humor. Nah, cara demikian mampu merefresh pemikiran atau juga semangat para peserta untuk mengikuti sesi kita. Nah, cara yang kelima guys, nah berbicara dengan jelas. Nah, banyak orang berbicara tidak jelas. Nah, ketika kita berbicara tidak jelas, maka orang yang mendengarnya atau orang yang melihat kita itu akan mengalami kesulitan ketika memahami apa yang kita sampaikan. Jadi, cara membangun teknik berbicara yang jelas itu adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip berkomunikasi jelas, misalnya dengan menggunakan intonasi, dengan menggunakan teknik penekanan kata dan lain-lain. Jadi, salah satu faktor ini harus benar-benar kita kuasai. Nah, yang keenam adalah dengan menggunakan eye contact atau kontak mata. Nah, sesekali kita membangun komunikasi dengan menggunakan kontak mata. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita melihat ke depan, semestinya memang mata kita harus melihat ke depan. Ketika kita melihat ke kanan, memang semestinya posisi mata juga menghadap ke kanan. Jadi ketika kita menghadap ke kiri, memang semestinya posisi mata kita atau penglihatan kita memang mengarah ke sebelah kiri. Nah, yang ketujuh adalah menggunakan bahasa tubuh atau body language. Nah, body language ini sangat penting sekali bagi seorang motivator. Mengapa? Karena memang dengan memiliki body language atau juga cara membahasakan tubuh itu, kita akan memiliki karakteristik atau keunikan dibandingkan yang lain. Nah, dengan ketika kita menyampaikan materi, dengan membangun body language, contohnya saya pakai dengan menggunakan tangan, ini merupakan gerak refleks sebagai ekspresi how to deliver the message atau how to deliver the information. Nah, yang kedelapan adalah manajemen waktu, dengan baik. Nah, seorang pembicara harus mengetahui manajemen waktu. Nah, ketika kita ingin menyampaikan materi, kita harus tahu berapa lama durasi yang kita butuhkan. Nah, misalnya kita memerlukan 1 jam untuk menyampaikan satu materi, maka di antara 1 jam ini kita sudah bisa mengakomodir atau memanage waktu untuk pengantar berapa menit, penyampaian isi berapa menit, penyampaian kesimpulan berapa menit, atau mungkin jika ada diskusi kita sampaikan, kita atur timingnya itu sekian menit.
Nah, yang ke-10, oke, memanfaatkan kekuatan cerita. Nah, ketika kita bercerita, oke, cerita ini untuk memotivasi para pendengar atau peserta dapat kita ambil dari pengalaman pribadi atau juga pengalaman orang lain. Nah, segala pengalaman ini dapat kita sampaikan kepada para peserta sehingga memang topik yang kita sampaikan ini memiliki korelasi dengan cerita yang kita sampaikan. Jadi jika kita menyampaikan motivasi, oke, topiknya motivasi pendidikan, tidak jadi masalah kita ambil cerita orang lain atau juga pengalaman konkret kita sebagai alasan bagi kita untuk memotivasi orang lain berdasarkan pengalaman pribadi, atau juga jika kita belum memiliki pengalaman pribadi, kita dapat mengambil cerita atau pengalaman orang lain kita sampaikan sebagai dukungan untuk menyampaikan materi mengenai motivasi tersebut. Nah, yang ke-11 adalah atau yang terakhir, bebaskan dirimu. Nah, ketika kita berbicara depan publik sebagai motivator, maka kita harus berani membebaskan diri, bebaskan dari segala ikatan. Nah, bebaskan dalam artian kita tampil original, oke, kita tampil apa adanya, tidak menjadi seperti orang lain, tetapi sampaikanlah materimu, buatlah gayamu menjadi seorang motivator sesuai dengan keunikanmu tersendiri. Kita tidak perlu menjadi orang lain, oke, mengagumi orang lain boleh saja tanpa menjadikan dirinya itu sebagai diri kita. Jadi tampillah original, oke, menyampaikan bagaimana teknik kita itu memiliki usaha yang sangat bagus. Nah, dari 11 teknik ini atau tips yang kita gunakan menjadi seorang motivator pemula yang handal dan hebat, tentu sekali ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi. Saya sudah berkiprah sebagai motivator sekitar 8 tahun. Nah, tentu sekali pengalaman ini saya bagikan sebagai dorongan, sebagai dukungan bagi Anda yang ingin menjadi motivator pemula. Nah, saya harapkan dengan berlatih, dengan belajar, oke, tentu sekali kita akan mengupgrade diri kita menjadi seorang motivator yang hebat ke depannya. Nah, sekian dulu materi kali ini dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.